Renungan hari ini, Kamis 16 Juli 2020, berjudul Antara Karunia dan Karakter. Bagian pertama. Firman Tuhan berkata, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat." 1 Korintus 14 ayat 1. Saudaraku sekalian, sebelum membahas tentang karakteristik kasih Kristen dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus membahas tentang karunia-karunia rohani dalam pasal 12, yaitu tentang macam-macam karunia rohani dan pentingnya karunia rohani tersebut bagi pelayanan tubuh Kristus. Lalu pembahasan tentang karunia rohani tersebut ditutup dengan kalimat, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." 1 Korintus 12 ayat 31. Yang dimaksudkan karunia yang paling utama dan jalan yang lebih utama lagi di sini menunjuk pada kasih itu sendiri yang dibahas dalam pasal berikutnya 1 Korintus 13. Dengan kata lain, apa yang Rasul Paulus hendak katakan adalah bahwa karunia rohani itu penting dan berusahalah untuk mendapatkannya. Namun ada yang jauh lebih penting dan jauh lebih utama dari semua karunia rohani itu, yaitu kasih. Janganlah kalian memburu karunia begitu rupa, tetapi justru mengabaikan apa yang jauh lebih utama, yaitu kasih itu sendiri. Karunia memang harus diusahakan, namun kasih harus dikejar. Karena ketika seorang memburu karunia dengan mengabaikan kasih, maka akan muncul berbagai macam kekacauan, seperti iri hati satu sama lain. Mengapa bisa demikian? Hal itu terjadi karena mereka berpikir orang lain memiliki atau menerima karunia rohani tertentu, sementara ia tidak menerimanya. Termasuk kesombongan rohani. Karena orang-orang mendapatkan karunia rohani tertentu merasa diri lebih rohani, lebih dipakai Tuhan daripada karunia tertentu. Misalnya kalau diberi karunia mengajar, karunia memimpin, atau karunia berbahasa roh, menganggap bahwa dia lebih dewasa rohani, lebih dipakai Tuhan daripada karunia melayani, karunia memberi tumpangan, karunia memberi dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang terjadi banyak perselisihan atau perpecahan dalam tubuh Kristus. Karena menganggap golongan si A jauh lebih rohani, jauh lebih baik, jauh lebih dipakai Tuhan daripada golongan B dan seterusnya. Tidak terkecuali terjadi banyak penyalahgunaan karunia. Sama seperti namanya karunia rohani adalah suatu kecakapan atau kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk tujuan kepentingan pelayanan terhadap sesama. Kemudian karunia tersebut disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena dari karunia rohani, dari kecakapan khusus tersebut, misalnya karunia mujizat atau karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan, karunia berkhotbah atau mengajar, mereka mendapatkan pujian dan penghargaan dari manusia. Terkadang tidak sedikit juga yang punya nama besar karena itu. Dari situ juga mereka punya banyak pengikut. Dari sinilah lalu kemudian orang mulai lupa diri dan menyalahgunakan karunia rohani tersebut, menjual karunia rohani tersebut untuk keuntungan pribadi. Memang tidak selalu dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk yang lain seperti misalnya aktualisasi diri, pujian atau penghargaan manusia dan sebagainya. Itulah yang terjadi ketika karunia lebih ditekankan, lebih diusahakan atau dikejar daripada kasih atau karakter itu sendiri. Dengan kata lain, Paulus di sini hendak menekankan bahwa memang karunia-karunia rohani itu sangat penting dan kita memerlukan semua itu agar pelayanan yang kita lakukan bagi Allah dan sesama kita lebih efektif,
Namun yang pertama-tama dan yang utama yang harus dikejar atau diburu oleh orang Kristen, oleh para pelayan Tuhan, bukan karunia-karunia rohani itu, tetapi bagaimana kasih Kristus dapat diterapkan secara nyata dalam seluruh kehidupan orang percaya. Sehingga ketika karunia atau kuasa tersebut ada di tangan mereka, mereka dapat menggunakan untuk tujuan yang benar atau tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan banyak kekacauan. Saya kira tidak ada yang lebih berbahaya daripada memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang belum bisa memikul tanggung jawab atau belum dewasa. Anggaplah itu memberikan senapan atau pedang, memberikan kendaraan, uang dengan jumlah yang besar, perusahaan kepada orang-orang yang belum dewasa. Karena ia bisa menggunakannya untuk hal-hal yang jahat atau membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan sesamanya. Saya yakin ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa dalam persyaratan menjadi penilik jemaat dan diaken yang sekarang mungkin sejajar dengan pemimpin gereja, Rasul Paulus melarang orang-orang yang baru bertobat menjadi pemimpin, sekalipun mungkin mereka memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa. Karena jika mereka belum dewasa dalam karakter, mereka bisa menjadi sombong dan terkena jerat iblis, dan gereja Tuhan mengalami kerugian yang parah. Dan inilah yang sering terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Orang-orang yang sebenarnya harus duduk menjadi murid, belajar kebenaran, dibentuk, diproses, dibimbing, karena baru bertobat, sudah dipercayakan posisi-posisi kepemimpinan atau diizinkan mengajar, diizinkan melakukan tugas-tugas yang seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang sudah matang secara rohani. Tidak sedikit dari mereka yang memang menjadi sombong dan juga masuk dalam jerat iblis. Mereka lupa diri dan menjual belikan karunia tersebut. Tidak sedikit juga sebenarnya orang-orang yang baru bertobat, entah itu artis, entah itu mantan dukun, preman, orang dari kepercayaan lain yang sebenarnya masih mentah, belum punya dasar karakter, belum nampak buah pertobatannya, sudah diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi pemimpin, ditunjuk sebagai pemimpin kunci di dalam gereja Tuhan, mengambil keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah masa depan gereja. Itulah Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang harus kita akui, yang membuat munculnya begitu banyak masalah dan kekacauan di dalam pelayanan. Karena sekalipun mereka mungkin punya karunia, entah itu misalnya mengusir setan, mereka punya karunia berkhotbah, menyanyi, mereka punya karunia mengajar dan sebagainya, tapi kalau mereka belum matang, belum dewasa, belum teruji kualitas pertobatannya, mereka suatu hari bisa memalukan nama Tuhan. Mereka bisa menjual karunia-karunia tersebut demi keuntungan pribadi. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.